Oh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya adik-adik, kedengaran? Ambil tripod Kak, tripod. Halo. Assalamualaikum. Hah? Tripod itu yang buat nambah HP. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar jelas, Bu? Iya. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Terdengar tidak? Itu Kak, yang hitam Kak, tripod. Yang belum ada suaranya mungkin bisa di chatting di situ ya. Ada kolom pesan untuk bisa berkomentar jika suaranya tidak baik. Waalaikumsalam. Suara terdengar jelas, Bu? Insya Allah kita akan mulai di jam 08.30 ya Bu. Kita sedang menunggu teman-teman yang Pegang, ya, pegang, duduk. Pegang. Kamu kurang cahaya di sini, soalnya ngebelakangin cahaya, jadi Halo, assalamualaikum. Nasi bun. Putri. Dikumpulin apa? Siapa itu ada namanya nggak? Iya pakai ini. Itu tuh. oh iya, ini apa bisa tuh? Ada lampunya ada. Nggak mau dia sendiri. Piring aja nggak mau. Masa? Ini Bun, ini bagus. Ya. Ya apaan? Abang nama. Teman-teman. Kan ini nggak kelihatan mukanya. Sama pun enggak kan? Ada mbak.
bisa ininya. Apa? Sekarang ada nomornya dong, sekarang. Mati nomor bulan. Oh, dan Oh ya. Iya. Sekarang videonya terus video mati. ke sini ingin bicara dengan ibu dan ayahnya adik sekalian. Apa nih? Bundanya. Jadi mohon didampingi ya oleh orang tuanya. Ibu, Jangan. bagi yang belum mendampingi, mohon didampingi dulu anak-anaknya agar sosialisasi pada hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Mana Ustadz nih? Ustadz mana? Buku ya. Untuk orang tuanya. Senggol. Langit. Yang belum didampingi, mohon didampingi ya anak-anaknya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu bapak-bapak. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga beserta anak-anaknya. Oh, ada. Tiga 37 orang ya? Umi, Abi, dalam 2 menit ke depan, insya Allah kita akan memulai acara pembukaan MPLS ini dan dimohon kepada para orang tua diharapkan kesiapannya di ruang Zoom conference. Jazakumullahu khairan. Sekali lagi saya ulangi kepada Umi dan Abi sekalian, dalam 2 menit ke depan insya Allah kita akan memulai acara pembukaan MPLS ini atau sosialisasi ini pada
orang tua diharapkan kesiapannya untuk berada di dalam ruang Zoom conference. Jazakumullahu khairan. Aku baru satu teman. Ini teman-teman kenal Azza ini Hafiz. Sekali lagi, Hafizah. insyaallah 1 menit ke depan kita akan mulai acara pembukaan untuk sosialisasi pada hari ini. Pada para orang tua, kepada para orang tua diharapkan kesiapannya untuk berada di dalam ruang Zoom conference. Jazakumullahu khairan. Suaranya kurang jelas itu loh. Suaranya kurang kencang, Ustaz. Ustaz, suaranya kurang kencang. Aduh, kencang. Tuhan. Suaranya kurang jelas. Ya, kakak ulangi ya, Dek. Insyaallah 1 menit ke depan kita akan memulai acara sosialisasi. Diharapkan kepada para orang tua untuk bisa masuk ke dalam ruang Zoom conference ini. Diharapkan kepada seluruh orang tua hadir di dalam Zoom conference ini. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbuna wa yardha, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu banyak nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat keimanan. Dari ketiga nikmat itu, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di dalam ruang Zoom meeting. Adik-adik sekalian dan para ummahat yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita umatnya dari zaman kejahilan hingga zaman penuh dengan ilmu ini. Semoga kita sebagai umatnya bisa selalu dan senantiasa mengikuti arahan beliau, mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termaktub menjadi pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Abi dan Umi serta ananda sekalian, anak-anakku sekalian
yang Ustadz banggakan, yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Senin pada tanggal 20 Juli 2020. Kita yang berbahagia semua insya Allah akan memulai acara untuk sosialisasi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga apa-apa yang disampaikan nantinya ke depan bisa menjadikan pengetahuan kita tentang Sekolah Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita di masa-masa yang seperti ini tak luput juga kita harus mensyukuri atas segala keadaan yang telah Allah berikan. Karena dengan rasa syukur tersebut, semua beban hidup, semua masalah-masalah bisa teratasi dengan baik. Bisa menjadikan diri kita lebih baik dari yang terbaik. Karena rasa syukur itu harus dan wajib ditanamkan oleh seorang muslim dan setiap muslim. Jadi kata kunci syukur di sini sangat penting bagi kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya sebagai MC di sini untuk memandu acara berjalannya ke depan insyaallah taala. Kita telah memulai pembukaan dan mari kita simak bersama kalam ilahi, lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Ibrahim Nur Hanif. Kepada Ustadz Ibrahim Nur Hanif, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan Ustadz di sini akan membacakan satu halaman dari surat Al-Imran ayat 16. Sebelumnya, ketika dibacakan Al-Quran, hendaknya kita mendengarkan, mentadaburi, menyimak dengan benar dan tidak ada kesibukan apapun ketika mendengarkan Quran. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
Inna ad-dina 'indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Ustadz Ibrahim yang telah membacakan Al-Quran Surat Ali Imran 1 halaman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimaknya dengan baik. Bagaimana semuanya sudah masuk ke ruang Zoom meeting? Apakah suaranya terdengar? Mohon di chat di ruang Zoom meeting yang suaranya tidak terdengar. Ayo adik-adik, apakah suaranya terdengar semua dengan baik dan jelas? Di Zoom meeting via SMS ya, via SMS Zoom, mohon yang apabila merasakan kendala di dalam suaranya, mohon bisa dikonfirmasi ke kami melalui SMS Zoom meeting. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Karena apa? Belajar tidak mengenal tempat. Belajar tidak mengenal waktu. Saya yakin, Ustadz yakin, dengan kondisi yang seperti ini, kalau kita mau berkreasi teman-teman sekalian, walaupun adik-adik kelas 1 di rumah, Masya Allah, gunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu dengan baik. Dengan mendekati ibu, dengan membantu ibu di rumah. Mudah-mudahan barang siapa yang bisa membantu ibu di rumah, suatu saat nanti ketika besarnya bisa menjadi anak yang selalu berbakti dan selalu memperhatikan ibunya.
Teman-teman sekalian, untuk kita sambil menunggu acara selanjutnya, kakak di sini ingin bertanya kepada teman-teman sekali lagi, apakah suara dari kakak bisa terdengar jelas? Bila mana suara tidak terdengar jelas, mohon angkat tangannya. Mohon angkat tangannya atau bisa kirimkan pesan lewat Zoom. Mohon sekali lagi kepada teman-teman, apabila mengalami kendala di suara, bisa beritahu kami. Jelas semua ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan forum Zoom pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, acara selanjutnya akan diisi oleh Ustadz Agus Haryono MM, sebagaimana ia adalah Kepala Sekolah SD Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, dan ini acara perdana yang dipersembahkan oleh sekolah menyapa kepada seluruh stakeholder di angkatan Al-Wildan di 2020-2021, terkhusus untuk kelas 1, baik Abi ataupun Umi dan juga anak-anakku yang dirahmati Allah, baik ikhwan maupun akhwat di 5 kelas yang tak bisa ana sebutkan satu persatu. Syukron antuna semua sudah hadir dalam rapat via Zoom ini. Semata-mata pertemuan ini kita adakan untuk mensukseskan proses pengenalan sekolah, baik orang tua maupun anak-anakku. Insya Allah lebih lengkapnya secara keteknisan nanti akan ada paparan daripada masing-masing wali kelas yang akan lebih detail, lebih terperinci menjelaskan kelas per kelasnya sampai siswa per siswanya. Demikian, syukur juga kepada para pimpinan dan juga para guru ataupun para walas yang sudah bergabung dalam link Zoom ini. Mudah-mudahan kita selalu berinteraksi dengan para peserta didik, terutama kelas 1 yang memang baru mengenal sekali tentang Al-Wildan dan juga peralihan dari TK ke SD. Baik, Anda langsung masuk ke dalam slide, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Jadi adik-adik nanti akan belajar 1 tahun ya, dari mulai Juli ketemu dengan Juli lagi di tahun depan.
ada beberapa informasi yang akan Ana jelaskan kepada para Abi juga Umi. Sekedar menyapa dahulu dan juga perlu tahu sejarah tentang Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi, bahwasanya kami beralamat di Jalan Alinda Raya nomor 1, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Kita masuk dalam teritori Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kami di bawah naungan Yayasan Bina Insan Bekasi Utara. Kalau Abi dan Umi yang sangat dekat dengan Bekasi Utara pasti tahu bagaimana sejarah tentang Yayasan Pendidikan Bina Insan ini. Mereka dibentuk dari forum kajian-kajian ya, yang sampai sekarang eksistensinya terus-menerus istiqomah dalam acara-acara kajian, terutama kajian-kajian besar di Al-Azhar, Ustadz Firanda dan Ustadz Musyafa, Ustadz Khalid dan lain-lain gitu ya. Dan mudah-mudahan terus istiqomah mensupport dakwah untuk Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Luas area sekolah kami kurang lebih 3.500 meter persegi. Jadi ini gabungan dari SD, TK, sampai SMP. Baik, pada tahun ini total siswa kita ada 641. Cukup lumayan banyak, 641 dengan luas lahan 3.500. Untuk TK tahun ini sudah masuk tahun kedua, sudah ada 30 siswa. Nah ini dia SD yang memang Ana perkenalkan untuk Bapak Ibu semua. SD pada tahun ini kita ada hampir 500 kurang 2 anak. Jadi 498 yang terdiri dari 60 rombel ya. Afwan dari 28 rombel, rombongan belajar. Jadi kalau kelas 1 tahun ini ada sekitar 5 rombel. Dan terakhir SMP kita konsisten di 6 rombel dengan estimasi 113 siswa. Baik, tak luput pula kita memiliki kekuatan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ada hampir 645 untuk guru ataupun ustadz-ustazahnya dan juga 6 untuk tenaga kependidikan. Maka dari itu rasanya cukup dengan kekuatan yang lumayan banyak, walaupun kita masih terus istilahnya berbuat yang terbaik untuk Al-Wildan. Terus kita mengenal sistem yang terbaik dan alhamdulillah dengan formasi ini rasanya cukup untuk tahun ini kita mengawal prosesi pembelajaran di tahun ajaran baru ini baik via daring ataupun nanti mudah-mudahan di Januari nanti kita bisa melakukan tatap muka. Baik, slide berikutnya yaitu visi misi kita. Abi, Umi dan juga adik-adikku perlu diketahui, ini adalah visi misi terbentuknya Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Ada penguasaan ilmu syariah yang sangat banyak tentunya di Al-Wildan. Tetapi ada juga penguasaan ilmu umum ataupun profesionalitas. Dalam visi yang disebutkan, di situ hampir banyak sekali perpaduan antara ilmu syariah dan juga ilmu umum yang dikemas oleh profesionalitas. Diterjemahkan ke dalam misi tentang pelayanan bagaimana manajemen profesional, bagaimana kita cara mencetak para hafiz Quran, bagaimana cara kita mendidik tetapi dibungkus dengan manhaj salafus soleh. Dan terakhir, bagaimana kita berorientasi kepada masa depan dan juga mampu bersaing dalam dunia global. Tentunya berarti kita punya acuan profesionalisme, baik guru maupun lulusan. Baik, slide berikutnya, yaitu terkait dengan output standar kompetensi lulusan. Abi dan Umi perlu paham untuk output di sini, kita ada kurang lebih hampir sekitar 7 output. Yang pertama, kita akan memastikan atau menjamin nantinya anak-anak bisa berakidah yang sahih, tertuang dalam pembelajaran PAI dan juga treatment informal yang akan dilakukan oleh para asatizah di sini. Jelas kita manhaj salafus soleh, kita akan mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan sunnah dan tidak diajarkan yang di luar sunnah. Baik. Ada pembelajaran yang disisipkan ke dalam Al-Quran yaitu hafal Al-Quran untuk SD,
kelas 1 sampai kelas 6 cukup 4 juz, tetapi mungkin insya Allah mudah-mudahan kita kawal program bersama ini, dan juga SMP 3 juz. Berarti kalau terintegrasi 2 program dari SD maupun SMP, kita ada hampir 7 juz. Baik, memiliki kesadaran beribadah, dan ini adalah bukan hanya sebetulnya tugas sekolah, tetapi tugas kita bersama, begitu ya. Baik dari orang tua yang sekarang sering kali berinteraksi dengan anak-anaknya di rumah. Saat pembelajaran jarak jauh ini, kami mohonkan sekali lagi peran aktif daripada sekolah dan juga sumbangsi waktunya daripada para orang tua untuk menyapa anak-anaknya di rumah. Dan berikutnya, memiliki adab dan akhlakul karimah, itu sangat jelas, bukan hanya SKL dari pembelajaran agama Islam, tetapi juga tertuang dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, sedini mungkin kita akan lakukan aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu, terakhir, 2 kalimat terakhir yaitu penguasaan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Ini untuk TIC 1 core-nya lebih ke arah bahasa Arab, dan untuk teman-teman TIC 2 kami lengkapi dengan pengetahuan tentang juga bahasa Inggris yang memang nanti akan diasah, diasuh oleh teman-teman dari TIC 2 yang akan diampu oleh Ustadz Sobirin dan kawan-kawannya, akan memaparkan lebih banyak nantinya. Dan terakhir, lulus UN di atas rata-rata standar nasional. Alhamdulillah hari ini atau tahun ini ada nama produk ujian satuan pendidikan, bukan lagi ujian nasional. Jadi memang semuanya dikemas ke dalam prosesi kelulusan yang ada atau yang bisa Bapak Ibu sajikan, yaitu output standar kompetensi lulusan. Sehingga bukan hanya pembelajaran umum yang akan kita nilai nantinya, tetapi dari 7 variabel yang ada ya, atau yang saya paparkan ini adalah standar kompetensi lulusan Al-Hudain Islamic School 2 Bekasi. Bila mana kedapatan nanti dalam kelas 6 ada poin-poin di atas yang belum tercapai, bisa jadi akan melakukan remedi ataupun perbaikan nantinya ya. Contoh, ada saat kelas 6 ada anak-anak yang belum tercapai hafalannya, bisa jadi akan dipercepat atau dikhususkan. Seperti itu. Jadi tuntutan untuk Al-Hudain Islamic School 2 Bekasi, SKL tersebut dari 7 program harus diterjemahkan ke dalam output yang memang menghasilkan kualitas. Baik, slide selanjutnya. Ini adalah prestasi-prestasi kami selama 2-3 tahun ke belakang. Kami bisa tampil dalam kancah di Sekuk Bekasi, di gugus sekolah, di wilayah Kota Bekasi maupun Jabodetabek. Di antaranya tahun kemarin kita coba mengkondisikan festival M-Haki yang diadakan di salah satu sekolah di Bekasi Utara. Alhamdulillah kami juara umum untuk Al-Quran dan juga kita sahabat juara 1, juara 2. Lalu saya coba ikutkan anak-anak kelas 6 tahun lalu untuk tryout ataupun uji coba UN, dan alhamdulillah kita termaktub dalam hasil ujian nasional. Kita peringkat 2 untuk Bekasi Utara, peringkat 2 dari kurang lebih hampir 14-18 sekolah negeri swasta. Alhamdulillah ini capaian yang sangat penting. Pertama kali baru kita laksanakan, tapi kita sudah langsung menyabut ke peringkat 2. Lalu dalam hal olahraga, kita unggul di panahan dan juga ada di karateka. Baik, rasanya tak cukup pula kita unggul di program diniyah, tetapi program umumnya pun dalam LCC yang diadakan di Ibnu Hajar 1 tahun lalu, alhamdulillah kita mengkondisikan di juara 2 untuk kategori akhwat bergrup, dan teman-teman SMP yang mampu merebut medali tersebut. Baik ya, cukup rasanya untuk prestasi sekolah. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa torehkan tinta emas, tinta juara di beberapa kejuaraan, atau kita yang akan membuat sendiri. Baik, slide selanjutnya. Ini adalah struktur organisasi sekolah Al-Hudain Islamic School 2 Bekasi. Saya buatkan dari struktur pimpinan sampai ke edisi khusus untuk pertemuan ini, wali kelas 1.
wali kelas 1, saya nanti minta waktunya kepada Abi dan Umi. Untuk apa? Untuk teman-teman para pimpinan, agar Abi dan Umi bisa melihat wajah para pimpinan, mengenal suara, dan juga sedikit bertegur sapa nantinya. Adapun lebih teknisnya, nanti saya akan paparkan di grup nanti ya. Walas akan memperkenalkan nantinya. Tetapi secara simbolik, saya akan perkenalkan satu persatunya ya. Baik, struktur organisasi sekolah Al-Hudan Islamic School 2 Bekasi di tahun ajaran 2020 sampai 2021 untuk kepala sekolah, saya sendiri, Agus Haryono, yang akan coba mengawal suksesi pendidikan di tahun ini. Di bawah saya ada sekitar 2 orang tenaga kependidikan, yaitu di tata usaha, sebelah kanan, dan juga di sebelah kiri ada bagian bendahara. Tata usaha sendiri ada kedinasan dan juga ada internal, yaitu ada Ustazah Sumari dan Ustazah Linda. Jadi Abi Umi yang nanti akan memerlukan surat masuk, dapodik, perlengkapan, berkas-berkas maupun sistem PPDB nanti ke Ustazah Linda dan Ustazah Sumarni ya, Abi Umi. Lalu terkait dengan informasi kekinian tentang keuangan, pembayaran, SPP, daftar ulang dan sebagainya, uang pangkal, itu ditujukan kepada Ustazah Teti Ismiah. Mungkin Abi Umi sudah familiar dengan Ustazah Teti yang memang seringkali aktif dalam grup masing-masing kelas. Nah, dalam hal struktural, dalam hal tenaga pendidik, saya di sini dibantu oleh 2 orang wakil kepala sekolah. Ada di bagian kurikulum, ada Ustazah Dinda Haulina Sution, itu nanti beliau akan satu persatu ya, akan memperkenalkan diri. Saya izin untuk keseluruhan dahulu. Ada Ustazah Dinda yang akan membawahi kurikulum. Nah, kurikulum sendiri di sini ada banyak macam, Abi Umi koordinator. Ada untuk bahasa Arab Ustadz Ibrahim, ada untuk Al-Quran ada Ustadz Doni Firmanto, ada untuk TIC 2. Nah, ini untuk teman-teman TIC 2 kita khusus memprogramkan pendidikan bahasa Inggris yang mencakup pendidikan umum. Ini ada Ustadz Sobirin, lalu ada koordinator UN atau USP di kelas-kelas ujung, ini ada Ustazah Putri, nanti yang akan memperkenalkan diri juga. Baik, di sisi kanan saya sudah memperkenalkan, ini ada sekitar 5 orang ustadz ataupun ustazah yang nanti akan memperkenalkan diri. Di sisi kiri saya ada 3 orang pasukan yang akan mensukseskan program kesiswaan. Baik, yang akan mensukseskan program kesiswaan dikomandoi oleh Ustadz Fadli Sal Arif. Ustadz Fadli, beliau yang tahun kemarin mendampingi saya dalam hal pembelajaran umum, sekarang beliau pada khitohnya masuk ke dalam struktur kesiswaan, lalu dibantu oleh Ustadz Hasan sebagai penerjemah ke dalam kesiswaan, program-program kesiswaan, ekstrakurikuler, rihla, outing, mabit, akhirus sanah, dan sebagainya. Dan didampingi, nih teman-teman yang sekiranya nanti akan ada problem dalam hal pembelajaran, dalam hal keseharian, edisi curhat wali kelas, ataupun edisi kesukaran dalam hal belajar siswa persiswanya, nanti ada Ustazah Umi Khairiyah yang akan mendampingi para anak didiknya. Nah, kekhususan dari salah satunya yaitu kekhususan untuk tim konseling, ini bisa lintas kelas dan juga bisa lintas koordinasi, bisa juga berkoordinasi dengan tim kurikulum. Baik. Dan terakhir, di kuadran ketiga, saya paparkan, di sini ada wali kelas. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa kelas 1 kita terdiri dari 5 rombel. Yaitu wali kelas 1A, Ustadz Adnan Fahri. Teman-teman di 1A rasanya sudah sangat familiar untuk Ustadz Adnan Fahri. Mudah-mudahan 1B sampai 1E bisa mengenal juga Ustadz Adnan nantinya. Di kelas 1B, kami memiliki Ustazah Nadine Nadia. Nah, ini Ustazah Nadine sudah cukup interaktif di kelas-kelasnya ya, di kelasnya ya, sudah sangat menyapa para orang tua murid dan juga para peserta didik. Baik, syukron. Dan juga kepada wali kelas 1C, di sini ada Ustadz Muhammad Haidir.
Nah, Ustaz Muhammad Haidir yang sudah aktif juga coba interaksi dengan para abi dan umi di grup kelasnya dan juga kepada para peserta didik. Syukran Ustaz. Dua terakhir ada kelas 1D yang dikomandoi oleh Ustazah Mia Zulmiati Fadilah. Nah, Ustazah Mia sampai tadi malam begitu ya masih terus tektokan dengan para orang tua murid dalam hal apa suksesi untuk program pada pagi hari ini dan program-program berikutnya. Baik, terakhir di sini kami tutup di kelas 1E sekaligus koordinator konseling dan juga mengampu untuk wali kelas 1E di sini Ustazah Umi Khairiyah. Ini guru yang kami tuakan di Akhwat begitu ya. Kami jadikan sebagai pimpinan di Akhwat, makanya Abi Umi bisa nanti untuk edisi konseling bisa diterjemahkan ke Ustazah Khairiyah dan juga ketika ada permasalahan terkait dengan guru-guru nantinya salah satunya kita meminta bantuan beliau dalam hal mengkondisikan. Syukron kepada Umi Khairiyah sudah mengampu dua, yaitu pertama untuk wali kelas dan yang kedua untuk konseling. Demikian, dan saya mohon waktunya 5-10 menit ke depan untuk berangsur-angsur kepada para pimpinan di sini yang terkait dengan struktur organisasi bisa memperkenalkan diri masing-masing di tim Zoom pada pagi hari ini. Tafadhol waktu dan tempat Anda persilahkan. Ustazah Dinda, tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz Agus yang telah memperkenalkan kami semua di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Umi dan Abi kami ucapkan selamat datang kembali di Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi di tahun ajaran 2020-2021. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ustadz Agus, kami bersama tim kurikulum dengan para koordinator, insya Allah kami bersiap menghadapi tahun ini, tahun yang memiliki keunikan tersendiri. Tentunya ayah Umi dan Abi di rumah sudah mengikuti beberapa bulan terakhir proses pembelajaran dengan sistem blended learning atau pembelajaran yang menggabungkan unsur daring dan luring dalam jaringan dan luar jaringan atau online dan offline. Dalam hal ini kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua akan sangat menentukan kegembiraan, kebahagiaan, dan kesuksesan keberlangsungan pembelajaran anak-anak kita. Tentunya para wali kelas akan menjadi kunci utama komunikasi pihak sekolah dan para orang tua. Kami selaku kurikulum berupaya untuk menjaga, membimbing, mengkondisikan seluruh tim guru kami untuk menunjukkan 4 kompetensi dasar para guru dan seluruh karyawan di Al-Wildan Islamic School 2 dalam hal pedagogik, dalam hal kepribadian, sosial, dan profesionalisme kerja kami. Tentunya hal ini tidak akan dapat kita capai bersama-sama tanpa adanya kerjasama dan kesungguhan dari kita semua. Akhirul kalam, kami ucapkan sekali lagi selamat bekerja sama menempuh pembelajaran di tahun 2020-2021. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dan hikmah dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi contoh teladan yang baik sebagai sekolah dan juga sebagai pendidik serta sebagai orang tua bagi lingkungan di sekitar kita
mukmin dan muslim yang menjunjung pembelajaran bagi kebaikan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustazah Dinda sudah memaparkan bagaimana kurikulum dan beliau memperkenalkan kepada Abi dan Umi. Baik, berikutnya saya perkenalkan kepada Abi dan Umi ataupun anak-anakku Ustadz Fadli Sal Arif. Nah, ini yang nanti akan setahun ke depan ini akan bersinggungan terkait dengan hal-hal kesiswaan. Tafadhol Ustadz Fadli bisa memperkenalkan dirinya kepada seluruh warga di kelas 1. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, pertama-tama syukron atas waktunya kepala sekolah dan selamat datang Umi Abi di Al-Wildan 2 Bekasi. Semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan tercapai. Semoga anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha semua. Amin. Oke. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Fadli Sal Arif, biasa dipanggil Ustadz Fadli. Ana diamanakan di Al-Wildan 2 Bekasi menjadi wakasiswaan atau menghandle tentang kesiswaan putra dan putri kita di Al-Wildan 2 Bekasi. Oke, program kita untuk kesiswaan selama kegiatan online ini, pembelajaran, insya Allah kesiswaan akan hadir untuk di bidang dinia atau akademik kesiswaan, dan di situ nanti ada tentang mutabaah kesiswaan. Jadi nanti Umi Abi diharapkan kerjasamanya untuk mengisi for mutabaah harian siswa. Di situ kita melihat anak didik kita untuk mencapai target tentang kedisiplinan beribadah, kedisiplinan tentang berkata baik, dan kedisiplinan tentang menjaga kebersihan. Insya Allah saya akan dibantu di bagian kesiswaan, yaitu Ustadz Hasan dan Umi Horia. Itu saja untuk penyampaian kesiswaan. Sekali lagi selamat datang di Al-Wildan 2 Bekasi. Syukron atas waktu dan tempatnya. Insya Allah semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kepada Abi dan Umi. Tadi yang saya perkenalkan adalah layer kedua dalam suksesi struktur organisasi sekolah, yaitu wakil kepala sekolah baik kurikulum maupun kesiswaan. Insya Allah semua masih konsentrasi karena memang ini hal penting biar semuanya mengenal para pimpinan yang ada di sekolah Al-Wildan ini. Berikutnya saya akan perkenalkan untuk di lapis ketiga dalam hal koordinator ataupun suksesi dari masing-masing bidang di pembelajaran, yaitu yang pertama untuk koordinator di bidang kurikulum, ada bahasa Arab, ada Al-Quran, ada TIC 2, dan juga ada koordinator kelas UN ataupun kelas ujung. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan koordinator bahasa Arab, yaitu Ustadz Ibrahim. Tafadhol Ustadz Ibrahim, waktu dan tempat saya persilahkan. In Arabic, in Arabic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ismahu li ayyuha al-awliya at-tullab an u'arrif nafsi wa jahi fi hadhihi al-madrasah. Mungkin سأتكلم باللغة الإندونيسية كي يفهموا جميعا. Nah, nama saya Ibrahim Nur Hanif. Biasa dipanggil sama anak-anak itu Ustadz Ibrahim. Ustadz Ibrahim. Sama semua ustadz-ustadz juga manggil Ustadz Ibrahim. Insya Allah, ana di sini di Al-Wildan akan coba membantu untuk suksesi program bahasa Arab.
entah ketika PJJ ini pembelajaran jarak jauh ataupun nanti ketika sudah kembali normal. Alhamdulillah, insya Allah ketika sudah kembali normal, program-program bahasa Arab akan semakin membaik. Dan untuk PJJ ini pembelajaran jarak jauh, insya Allah dari tim bahasa Arab dan juga kurikulum sedang mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak, untuk semuanya, agar apa yang disampaikan oleh guru-guru, terutama guru-guru bahasa Arab, dapat tersampaikan dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat penting bagi umat Islam. Bahkan ada ulama yang bilang belajar bahasa Arab itu wajib. Kenapa? Karena bahasa Arab itu termasuk bagian dari Islam. Bagaimana kita mengenal Islam, sedangkan kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Itu dia. Makanya kita didik, oleh karenanya kita didik anak-anak kita supaya kedepannya bisa menjadi generasi Rabbani yang paham bahasa Arab, yang paham ilmu agama dengan baik. Syukran, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Ibrahim, Bapak, Ibu, Abi, Umi, dan juga para anak-anakku. Kalau mengenal Ustadz Ibrahim pasti identiknya besar ya. Jadi sesuai dengan namanya dan besar pula mimpinya untuk bahasa Arab, dan mudah-mudahan begitu ya, bisa tercapai mimpi-mimpi itu begitu ya. Sekali lagi mohon bantuan doanya daripada Abi dan Umi sekalian. Baik, sudah untuk bahasa Arab, dan berikutnya saya perkenalkan untuk Al-Quran. Nah, ini salah satu program unggulan di Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi, dan memang selalu istiqomah untuk hal-hal pembelajaran Al-Quran yang sampai ke teknis pembelajaran per hari PJJ tahun kemarin dan sampai sekarang pun mudah-mudahan terus istiqomah untuk program-program Al-Quran ini. Pada waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz Doni Firmanto sekaligus pembawa acara pada pagi hari ini. Sudah, Ustaz? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abi, Umi, dan adik-adik sekalian? Perkenalkan, nama saya di sini adalah Doni Firmanto. Saya biasa dipanggil oleh anak-anak atau oleh adik-adik sekalian Kak Doni. Ya, saya di sini ke depan insya Allah akan membimbing teman-teman sekalian untuk bisa mengatur atau bagaimana cara mensukseskan program Al-Quran di Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Pada dasarnya, landasan saya adalah bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dicap kita oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baik umat. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa saling bersinergi satu sama lainnya, dan teman-teman sekalian bisa lebih semangat dan lebih fokus dan lebih mencintai Al-Quran walaupun belajar dari rumah. Karena pada dasarnya ilmu Al-Quran itu mudah. Ilmu Al-Quran itu mudah. Sediakan 1 jam atau sediakan setengah jam atau sediakan 10 menit untuk fokus di Al-Quran, insya Allah 10 ayat bisa dihafal dengan lancar. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kata-kata yang salah datangnya dari saya, dan bila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Agus. Ya. Syukron Ustadz Doni
beliau nama penanya kita panggil Mas Doni di sini ya. Mas Doni yang sudah memaparkan program-program Al-Quran dengan baik, sudah diterjemahkan. Untuk tahun ajaran baru nanti pun beliau sudah mendesain dan mudah-mudahan bisa sukses juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, berikutnya saya perkenalkan untuk nih teman-teman TIC 2 nih, baik di Ikhwan maupun di Akhwat, yang memang tahun ini sudah tahun keempat kita membuka program TIC 2 khusus untuk keinglisan. Tafadhol kepada Mister. Aina Mister? Fadhol Mister, silahkan. Pada Ustadz Sobirin, Bapak Ibu bisa melihat wajah beliau dengan seksama in English. Fadhol. Thank you, sir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hi kids, how are you? Yeah, it's me. My name Muhammad Sobirin, but people call me student, everyone call me Mr. SBR. And I am as a coordinator of TIC2, and Mr. will teach English for you kids, and we are going to meet here and we are going to study together in English and in fun. Jadi nama Mr. Muhammad Sobirin, lebih kenalnya teman-teman manggil Mr. SBR, lebih enak, lebih gaul, ya, dan lebih nyaman sepertinya, dan lebih mudah dihafal. Nanti teman-teman akan bertemu dengan Mister di pelajaran bahasa Inggris ya, dengan pelajaran yang menarik, dengan games yang menarik, dengan sesuatu yang menarik, ya. Jadi belajar sambil bermain, learning by doing, dengan guru-guru yang ciamik, guru-guru yang unik, energetik dan inovatif. Okay kids, see you in Al Wildan and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Sobirin sudah memaparkan. Baik, berikutnya saya perkenalkan di sini tim UN tahun lalu ya, tapi tahun ini namanya tim Ujian Satuan Pendidikan, yaitu USP, baik di SD maupun di SMP. Saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu di sini Ustazah Putri Basmalah. Silakan Ustazah, silakan bisa memperkenalkan dirinya di depan para Abi dan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri kepada Umahat dan juga Abi serta anak-anakku sekalian. Sebelumnya, izinkan Ustazah memperkenalkan diri. Nama Ustazah adalah Ustazah Putri Basmalah. Biasa dipanggil Ustazah Putri. Di Al Wildan 2 Bekasi ini, Ustazah Putri mengampu 2 mapel atau mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa Inggris untuk kelas 9 dan juga bahasa Indonesia untuk kelas 4. Insya Allah nanti kalau anak-anakku sekalian sudah naik kelas atau mungkin nanti di level yang lain akan bertemu dengan Ustazah ya nak. Di sini saya diamanahkan untuk tahun ini menjadi koordinator USP atau Ujian Satuan Pendidikan, di mana UN memang sudah kita ketahui bersama sudah tidak ada lagi Umahat dan Abi, jadi diganti dengan Ujian Satuan Pendidikan. Insya Allah saya dan teman-teman akan bersama-sama mengawal anak-anak kita yang ada di kelas ujung, yaitu kelas 6 ada 2 rombel dan kelas 9 pun ada 2 rombel. Saya bersama teman-teman insya Allah akan mengawal agar anak-anak nanti bisa mencapai nilai yang maksimal sebagaimana ada di poin terakhir di output Al Wildan, di mana anak-anak nanti targetnya adalah mendapatkan nilai ujian nasional di atas rata-rata. Karena memang ujian nasional sudah tidak ada, maka insya Allah nanti jika anak-anak di kelas ujung diberikan tes USP tahun ini,
akan mendapatkan nilai yang maksimal. Insya Allah kita berjuang bersama-sama. Demikian saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah perkenalan dari koordinator kurikulum cukup, dan dua perkenalan terakhir untuk para koordinator. Silahkan, kami persilahkan kepada Ustadz Hasan. Fadal Ustadz, silahkan memperkenalkan diri terkait dengan program-program kesiswaan ataupun membantu suksesi jalannya program kesiswaan. Fadal Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah di sini Ustadz sebagai koordinator daripada kesiswaan, mana Ustadz ini akan membantu Ustadz Fadli selaku wakil kesiswaan menjalankan program-program kesiswaan seperti mengikuti semua program kesiswaan yang ada di lingkungan sekolah Al-Huda. Mungkin itu saja dari Ustadz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Hasan. Sebelum kita memperkenalkan walas nanti secara keseluruhan dari masing-masing walas, izinkan saya mengenalkan satu orang lagi untuk tim konseling di masing-masing kesiswaan, yaitu ada Ustazah Umi Khairiyah. Tafadhol Ustazah, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah kita dipertemukan di sini dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Abi dan Umi, perkenalkan saya Umi Khairiyah, biasa dipanggil dengan Ustadzah Khair atau Ustadzah Khairiyah. Ana bergabung di Al-Wildan sejak tahun 2017. Dan insya Allah tahun ini Ana diamanahin untuk menjadi konseling bagi Ananda sekalian. Jadi mungkin ketika ada masalah dengan belajar atau yang lainnya, Umi dan Abi bisa sharing dengan Ana insya Allah, dan kita cari solusi bersama. Demikian perkenalan Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustazah Umi Khairiyah yang sudah memaparkan tentang dunia konselingnya. Alhamdulillah dari segi struktur organisasi sekolah ataupun pimpinan sekolah sudah diperkenalkan satu persatu. Mudah-mudahan Abi dan Umi ketika ada satu hal kendala ataupun problem saat nantinya di sekolah bisa menanyakan ke teman-teman bersangkutan ataupun nanti lewat para wakil kepala sekolah. Dan juga terakhir saya akan memperkenalkan di sini adalah tim dari formasi wali kelas dari kelas 1A hingga 1E. Silahkan nanti saya akan perkenalkan diri teman-teman. Fadal teman-teman, silahkan bisa berdiri di sini. Dari kelas 1A ada Ustadz Adnan, kelas 1B ada Ustazah Nadine, kelas 1C ada Ustadz Haidir, kelas 1D ada Ustazah Mia Zulfiati Fadiala, dan kelas 1E terakhir seperti tadi ada tim konseling yaitu ada Ustazah Umi Khairiyah. Inilah formasi dari walas ataupun wali kelas dari kelas 1A, 1B, 1C, 1D, dan 1E. Ahlan wa sahlan Ustadz Ustazah.
Mohon bantuannya, bimbingannya kepada teman-teman, baik dari berbagai kelas ini untuk suksesi pendidikan di Al-Wildan Ustazah 1 tahun ke depan, Ustadz, Ustazah, dan juga komunikasi dengan para orang tua murid. Mudah-mudahan kita saling menjaga terus. Satu hal, 6 bulan ke depan kita akan melaksanakan program PJJ dan mudah-mudahan komunikasi intensif daripada masing-masing walas bisa berbuah program yang positif, mengisi KBM-nya anak-anak, walaupun meski di rumah begitu ya, meski di rumah, tetapi belajar tetap akan dilakukan, baik oleh para guru, para walas, melalui bantuan orang tua siswa, dan juga melalui pemantauannya orang tua siswa. Syukron Ustadz Adnan sudah mendampingi 1A, Ustazah Nadine mewakili mendampingi 1B, Ustadz Haidir di 1C, Ustazah Mia di 1D, dan terakhir Ustazah Umi Khairah di 1E. Syukron waktu dan tempat sudah memperkenalkan dan juga melihatkan wajahnya masing-masing ya, biar semuanya kenal. Jadi 1B bisa melihat Ustadz Adnan, di 1C bisa melihat Umi Khairiyah, di 1D bisa melihat Ustazah Nadine begitu ya. Jadi saling silang. Jadi inilah formasi wali kelas 1 Abi Umi yang sudah kita perkenalkan di forum terbuka ini. Syukran Ustazah, Ustadz, waktu dan tempat silahkan kembali. Baik, Abi Umi sudah selesai memaparkan struktur organisasi untuk tahun ini. Mudah-mudahan semuanya masih konsentrasi, semuanya masih bisa memperhatikan secara seksama. Tampilan berikutnya, saya akan memaparkan profil pengajar Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Baik, di sini saya akan coba mengeksplor dalam hal program native speaker yang memang alhamdulillah dari Al-Wildan Pusat sudah meng-ACC bahwasanya untuk Bekasi kita hampir setiap pekan nanti akan berinteraksi via Zoom ataupun nanti saat tatap muka dengan para native. Di antaranya Mr. Khalid, native dari England, Syekh Ahmad, native dari Yaman, Syekh Muhammad, natif dari Egypt, dan terakhir Dr. Ma'ruf dari USA. Mereka sudah familiar sekali dengan Al-Wildan Bekasi dan mudah-mudahan anak-anak nanti di kelas 1 sudah berinteraksi dengan intensif dengan mereka. Pada saat PJJ pun, pada saat belajar jarak jauh pun, insya Allah nanti kami akan hadirkan mereka. Jadi Abi dan Umi mohon antusias ya. Mohon para anak-anak juga mohon dengan sigapnya saat nanti mereka hadir dalam kelas jarak jauh, silahkan diikuti dengan cermat. Mereka hadir untuk kita setiap pekan 2 kalinya, baik untuk Arab, Diniyah maupun untuk English. Begitupun untuk profil pengajar di bagian Diniyah, kami ada dari beberapa tim di perguruan tinggi Diniyah, di antaranya dari Lipia dan juga dari pondok-pondok yang memang sudah bergabung dengan kami. Lalu di sini pun ada tim umum yang juga diisi oleh teman-teman dari berbagai kampus, berbagai disiplin ilmu yang akan mengajarkan suksesi pembelajaran di Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi ini. Mudah-mudahan dengan skema profil pengajar di tahun ajaran baru ini sudah semakin intensif dan semakin kuat kita dalam hal mempersiapkan proses pembelajaran, baik daring maupun tatap muka. Baik, berikutnya kami sekilas akan coba sedikit menjelaskan bagaimana skema kurikulum yang akan diadakan selama 6 bulan ke depan. Yang akan diadakan selama 6 bulan ke depan, yaitu dengan skema kurikulum belajar online atau jarak jauh. Di antaranya skemanya seperti ini, bisa dilihat di layar Bapak Ibu yang bisa disaksikan.
Baik, di sini diantaranya kita adakan sosialisasi, ini hanya sekilas, tapi lebih teknisnya nanti ada tim kurikulum ataupun walas yang akan menjelaskan lebih detail tentang sosialisasi SFAH ini yang memang kita rasanya sudah sepakat dari Diknas, dari kementerian sekalipun kita sepakat, dari Diknas Bekasi dan juga dari kementerian, kita sepakat bahwasanya memang 6 bulan ke depan untuk rekan-rekan SD kita akan melaksanakan PJJ ini hingga akhir semester 1. Baik, slide berikutnya. Baik, slide kedua, dalam sistem sosialisasi ini kita akan porsikan untuk ibadah harian, jadwal mata pelajaran, tata tertib sekolah, work from home ini, dan juga mutaba'ah harian digital. Jadi dalam artian, di sini sudah kita paparkan bagaimana keseharian yang akan dilakukan oleh siswa. Bagaimana keseharian yang akan dilakukan oleh siswa. Baik Bapak Ibu bisa memantau dan juga para Abi dan Umi lewat wali kelasnya, begitupun guru mapel yang selalu akan memantau prosesi pembelajaran siswa tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya berbagai form ini, baik dari yang sudah saya lihat interaksi daripada para walas lewat Google Meet, lewat Zoho, ataupun lewat Zoom interaksi, dan juga via WA yang sudah dilakukan oleh teman-teman walas sudah sangat membantu dalam hal suksesi program PJJ ini. Dan mudah-mudahan dengan pemantauan ibadahnya bagaimana lewat sentuhan kesiswaan dan juga jadwal mata pelajaran yang sudah terlihat, dan mudah-mudahan nanti pada saatnya ketika kita sudah melaksanakan trial, sudah kesekian kalinya anak-anak sudah terbiasa, orang tua sudah terbiasa, guru pun sudah terbiasa, sehingga semuanya sudah menjadi biasa. Untuk 6 bulan ke depan kita melaksanakan program pembelajaran jarak jauh ini. Baik, di slide berikutnya diantaranya ada pembiasaan ibadah harian. Dari jam 7 hingga jam 4 di situ sudah akan terpantau. Dari jam 7.30 untuk chapter pertama, chapter kedua untuk pembelajaran Al-Quran, dan chapter ketiga di situ untuk mutaba'ah, surat-surat, ataupun juga untuk evaluasi dari masing-masing pembelajaran. Baik, slide berikutnya di sini ada jadwal mata pelajaran. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kurikulum sudah menyajikan sedikit banyak. Di sini trial untuk sistem pembelajaran jarak jauh, baik dari setengah 8 sampai jam 6. Jadi murid-murid tidak dalam istilahnya menganggur di rumah, tetapi memang tetap belajar. Dan sekali lagi saya meminta bantuan kepada para orang tua murid di rumah, Abi maupun Umi, mohon dengan keikhlasannya untuk membantu suksesi proses pembelajaran jarak jauh ini selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Baik, di sini pun ada jadwal mata pelajaran untuk kelas kakak kelasnya, gitu ya. Dan salah satunya adalah tata tertib untuk proses PJJ ini. Di antaranya mungkin sudah ada salah satunya siswa wajib memakai seragam. Pertanyaannya untuk orang tua murid, Ustadz, bagaimana untuk kami yang belum mendapatkan seragam? Mohon Abi Umi disesuaikan saja untuk seragam secara syar'inya. Untuk yang akhwat silahkan memakai busana syar'i. Dan juga untuk yang ikhwan silahkan memakai, bila ada gamis silahkan memakai gamis, bila ada baju koko silahkan memakai baju koko. Pada saat nanti proses pembelajaran KBM, memakai kopiah ataupun peci atau khalanswa untuk teman-teman ikhwan ya, silahkan biar lebih semarak lagi. Tetapi ketika nanti sudah dibagikan untuk seragam, silahkan semuanya wajib memakai seragam. Seperti itu. Untuk jam pun terlihat, dan juga ada pengabsenan daripada walas ataupun daripada para guru mapel ketika nanti proses pembelajaran KBM itu sudah dilaksanakan. Jadi dalam artian lewat Zoom tersebut nanti akan terlihat siswa-siswa mana yang belum bergabung. Ketika siswa-siswa mana yang belum bergabung, mohon Abi dan Umi kesediaannya ketika akan ditelepon oleh tim kesiswaan, oleh tim konseling, oleh tim walas ataupun tim guru mapel yang akan menelpon, Abi, Umi, Ananda Fulana
belum ikut hadir dalam link Zoom pada pagi hari ini. Mohon ya untuk segera bergabung. Tetapi bila mana jawabannya, Ustadz Ustazah afwan, saya belum bisa bergabung karena saya sedang di luar kota dan sebagainya. Mungkin keesokan harinya, karena ini 6 bulan ke depan, Abi Umi, 6 bulan ke depan ini waktu yang sangat simultan dan juga sinergis, kesediaannya untuk para orang tua meminjamkan dahulu laptopnya kah ataupun handphonenya kah dalam hal proses pembelajaran jarak jauh ini. Baik, berikutnya ini salah satu tata tertib yang memang kita paparkan juga, dan di sini salah satu tampilan ada mutabaah harian, Di situ ada teman-teman kesiswaan yang akan mengecek bagaimana proses membantu orang tua di rumah, bagaimana proses ibadahnya, bagaimana proses kesehariannya, gitu ya. Di situ akan dicek betul, dan sekali lagi sinergi daripada orang tua di rumah. Sekali lagi mohon untuk saling mengingatkan, kami tim sekolah lewat wali kelas dan juga guru-guru mapel ataupun kesiswaan akan saling bersinergi nanti dalam hal proses pengecekan ini. Mudah-mudahan kita berjalan sampai 6 bulan ke depan. Baik, berikutnya juga kita sajikan kalender akademik yang nanti mungkin akan dipaparkan juga oleh tim kurikulum ataupun tim kesiswaan bagaimana kita mengadakan proses evaluasi pembelajaran, nanti di semester 2 bagaimana tatap mukanya. Di situ ada libur-libur, kalender secara nasional, bagaimanapun kita mengikuti pemerintah dalam hal waktu efektif belajar, waktu libur nasional, dan cuti bersama bagi para abi dan uminya biar menyesuaikan, dan mudah-mudahan kita sajikan sebagai kalender 1 tahun akademik pendidikan. Baik, dan ini pesan-pesan kehidupan dari kami lewat tim kurikulum, yaitu self-driving for educator. Sekian dari tim kurikulum pembelajaran yang sudah memaparkan. Baik, slide berikutnya di sini ada profil alumni sekolah dasar, yaitu lulusan 2 tahun kemarin. Profil alumni. Baik, profil alumni untuk sekolah dasar, kami diantaranya untuk SD sudah 2 kali meluluskan. Dengan nilai rata-rata UN atau USP di atas 8 digit 2. Berarti kalau standarnya itu sudah KKM-nya 7,5, jadi sudah 0,7 poin, dan alhamdulillah kita sudah melewati itu. Kriterianya pun sudah cukup sangat baik, dan rata-rata dari kami di SD itu melanjutkan ke mahat ataupun sekolah boarding. Di antaranya ada Al-Wildan, di antaranya pun ada Al-Irsyad, di Tengaran maupun di berbagai cabang Al-Irsyad lainnya di Majalengka dan sebagainya. Ada di Imam Bukhari yang ada di Solo, Bin Bas yang ada di Yogyakarta, Ibnu Abbas yang ada di Sragen, Ibnu Taimiyah yang ada di Bogor, dan mahat-mahat pendukung lainnya di sekolah sunnah yang sudah kami salurkan alumni-alumni kami menuju ke berbagai mahat, dan alhamdulillah semua diterima dengan baik karena memang pembelajaran kami terintegrasi dengan sekolah-sekolah sunnah lainnya. Syukran kepada teman-teman yang sudah bergabung di masing-masing mahat. Dan berikutnya ini profil alumni SMP. Profil alumni SMP tahun ini kita angkatan perdana meluluskan. Dan syukuran kepada teman-teman pun yang kemarin sudah berada di SKL yang cukup baik. Di antaranya kami meluluskan di Al-Wildan, Futur Gate, SMA 2 Bekasi, MAN 1 Bekasi, SMK Telkom, dan SMK 11 Jakarta yang sudah terus lapor diri masuk ke sekolah-sekolah karena memang tahun ini tahun perdana ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita sudah mendapatkan lulusan yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian. Salah satunya ini terakhir slide yang saya persembahkan. Pada tahun ini kita sudah merampungkan proses izin operasional sekolah TK, SD, izin pendirian pun sama. Begitupun tahun ini mohon doanya daripada Abi dan Umi, baik SD maupun SMP kita akan sedang menunggu jadwal untuk akreditasi sekolah. Mudah-mudahan segera terlaksana pada tahun ini, dan tentunya tak kalah penting pada tahun ini juga kita adakan perluasan area sekolah. Lebih tepatnya kurang lebih 200 meter dari sini menuju ke arah Pondok Ungu Permai.
masih sejajar dengan sekolah Al-Hudan. Kita sekarang sedang mengadakan proses pembebasan lahan, kurang lebihnya hampir 3.500 meter juga, perluasan lahan untuk memecah ikhwan dan akhwatnya nantinya, apakah bisa, mudah-mudahan. Tentunya kami juga dengan tangan Abi dan Umi yang bila mana berkelebihan untuk investasi akhiratnya, silahkan kami buka dengan tangan terbuka, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah tersebut. Kebetulan nomor tersebut nomor saya pribadi begitu ya. Jadi nanti mewakili sekolah saya akan coba berinteraksi bila mana ada orang tua murid yang akan menginvestasikan untuk akhiratnya nantinya, silahkan bisa langsung berinteraksi dengan saya pribadi dalam hal pembebasan tanah yang insya Allah tahun ini kita akan lakukan. Baik, itu target-target sekolah yang akan kami paparkan di tahun ajaran baru ini, dan rasanya akhirul kalam cukup sekian yang saya paparkan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan bahan pembelajaran untuk hari ini, bahan presentasi untuk hari ini kita akan paparkan, kita akan pantulkan di grup masing-masing wali murid, yang mana sudah tertera, yang mana sudah terprogram. Syukron, kurang lebihnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, mewakili tim sekolah, tim pimpinan, tim walas, selama pengenalan informasi kesekolahan yang mana sudah kita paparkan, mudah-mudahan bisa berguna untuk Bapak dan Ibu ataupun untuk adik-adikku semuanya. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah melewati acara demi acara, dan sampailah kita kepada acara penghujung atau acara akhir, yaitu penutupan. Sebelum acara ini ditutup, mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita saksikan dapat disimak, dapat dipahami, dan dapat ditelaah dengan baik. Akhirul kalam, saya sebagai MC mohon undur diri. Bila mana ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya dan dari syaitan, dan bila ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku tetap semangat belajar. Oh ya, sebelum ditutup acara ini, saya mohon untuk bisa mengaktifkan kameranya semua agar bisa di screenshot untuk bisa menjadi dokumen catatan di Al-William Islamic School 2 Bekasi. Mohon kesediaannya kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bisa mengaktifkan semua kameranya agar bisa di screenshot dan bisa menjadikan dokumen untuk Al-William Islamic School 2 Bekasi kita bersama. Sebentar. Bagaimana suaranya, jelas semua ya? Ya. Mohon kepada Abi dan Umi untuk bisa mengaktifkan semua kameranya agar bisa screenshot dan bisa menjadikan bukti bahwasanya kita telah melaksanakan MPLS atau sosialisasi ini dengan baik. Saya hitung 1, 2, 3. Lagi ya, bebas. Wise no. Gaya bebas. Gaya bebas Kak. Enggak mau.
Ayo. Lagi ayo. Ya. Lagi. Ya udah sini nggak usah gaya bebas. Ya, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan sanitasi di tempat kerja. Itu yang disebut sebagai K3. Yang membatas adalah standar tanpa berbahaya. Rata-rata tertimbangnya 8 jam sehari atau 40 jam. Nah, Ini maling ini banyak. Saya megang. Tadi ada yang bisa. Tadi gimana? Kalau maka parameternya berapa? 4 jam. Jadi itu Halo. dan bahan kimia udara ada bahan kimia udara tempat kerja yang tidak boleh dilampaui meskipun dalam waktu indeks kepanjangan biologi adalah Kan diangkat. sentrasi adalah faktor yang dapat yang bersifat biologi disebabkan oleh makhluk hidup Ekonomi adalah faktor yang mengalir aktivitas materi disebabkan ketidaksesuaian kapasitas kerja yang kerja bekerja terhadap tenaga kerja. Faktor psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh Senyum. peran dan tanggung jawab terhadap Skia, foto lagi Skia. tempat kerja adalah bagian dari tempat Bebas. fotonya ya yang menjadi bagian dari tempat kerja tersebut ada letak dan batasannya. Dia adalah kapasitas kualitas udara dalam ruangan adalah kualitas udara dalam ruangan ya dalam disebabkan oleh pencemaran Berdiri lah, hilangkan. Sosialisasi kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita Makan diam. baik-baik bisa menjadikan kita Sini, satu. mendalami isi yang ada di Al-Huda Islamic School 2 para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan, wabillahi taufiq wal hidayah, kami atas nama Al-Huda ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang salah, bila mana ada gangguan jaringan dan itu kesalahan dari kami mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti ada pengumuman lagi dari wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi tempat kerja.